membedakan hal-hal semacam itu, kita akan rancu di dalam memahaminya. Bagaimana kita membedakan logika metafisika, bagaimana kita membedakan logika akal, bagaimana kita membedakan logika jiwa, dan bagaimana kita melogikakan logika samawi, yaitu wahyu. Itu berbeda semua. Ketika kita bisa membedakan hal semacam itu, insya Allah kita tidak akan tersesat. Tetapi kalau tidak bisa membedakan, tentu akan tersesat. Karena kita bertanya-tanya seperti Yahudi. Bertanya, disuruh korban, bertanya sapi yang mana, sapi yang mana, sapi yang mana. Akhirnya nggak selesai. Karena banyak pertanyaan yang menjadi memberatkan diri sendiri. Karena ketika kita banyak bertanya, ketika pertanyaan kita tidak bisa membedakan, maka memberatkan diri kita sendiri. Misalnya kita mau pergi ke Surabaya dari Solo, kita banyak bertanya si A, si B bertanya, tapi dan pertanyaan yang menjawab itu tidak valid, maka kacau, bukan ahlinya. Maka perlu ada istilah ahli, di dalam situ ada ahli. Ketika bertanya ya dia ahli, dia misalnya seorang sopir yang biasa, sopir bis yang biasa dari Solo ke Surabaya, tentunya dia bisa hafal, soalnya apa, sudah terbiasa di ahlinya. Tapi kalau orang yang tidak pernah pergi, di rumah saja disuruh mana jalannya nggak tahu, karena bukan ahlinya, keahliannya. Maka disitulah ada istilah ahli dalam logika filsafat, bagaimana ahli di dalam logika kedokteran, bagaimana ahli di dalam logika agama, bagaimana ahli dalam itulah sebuah keahlian kalian manusia dalam perbedaan-perbedaan. Jadi menuju realitas tentang adanya pemahaman ateis yang mulai merasuki paradigma pemikiran para pelajar, baik pelajar dari barat maupun para pelajar dari timur, tentunya menjadi permasalahan besar bagi lembaga pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi untuk terus berupaya memberikan pemahaman secara gamblang dan jujur untuk memilah antara logika akal dengan logika jiwa, supaya dua logika ini tidak saling tumpang tindih. Itulah yang pasti kita bisa membedakan ya, mana logika hati, mana logika jiwa, mana logika pikiran, dan mana juga logika samawi, logika wahyu. Itu berbeda. Ketika logika akal cenderung berlebihan, misalnya gini, tentang hal gaib, misalnya tentang surga, melogikakan, logikanya seperti apa? Seperti itu. Kenapa? Karena itu logika wahyu. Ketika logika akal cenderung berlebihan dalam memberikan penjelasan tentang permasalahan kehidupan, tentunya yang ada nantinya akan munculkan sebuah paradigma pemikiran ateis, karena keyakinan dalam beragama dikupas melalui logika akal semata. Inilah kerancuan berpikir. Jadi orang-orang ateis itu rancu di dalam berpikir, rancu. Dia tidak bisa membedakan mana logika hati, mana logika pikiran, dan mana logika wahyu. Tidak bisa membedakan hal semacam itu. Akhirnya rancu, akhirnya tidak menemukan apa? Shiratal mustaqim, jalan yang lurus, tidak menemukan. Karena rancu dalam pola pikirnya. Dia tidak bisa membedakan. Maka belajarlah dari Ibnu Khaldun di dalam buku Muqaddimah, bagaimana dia merinci tentang tulisan-tulisan tentang ini kamuflase, ini cerita kamuflase, ini cerita logika, ini cerita wahyu. Dia bisa, dia situlah. Karena kenapa Ibnu Khaldun menulis tentang Muqaddimah di dalam kitab Muqaddimah? Karena melihat pada saat kondisi saat itu ada rancu, pemikiran itu rancu, maka hadirlah kitab Muqaddimah. Seperti kitab Al-Quran, kenapa hadir Nabi Muhammad di tanah Mekah Al-Mukarramah? Karena pada saat itu terjadi kekacauan, kerancuan di dalam akhlak. Maka innama buistu li utami makarimil akhlak. Jadi sesungguhnya Muhammad turun di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena apa? Karena pada saat itu di bangsa Arab telah terjadi masa gelap dalam akhlak, sehingga turunlah Islam menjadi masa yang terang benderang dalam penyempurnaan akhlak. Itulah. Jadi ketika logika akal cenderung berlebihan dalam memberikan penjelasan tentang permasalahan kehidupan, tentunya yang ada nantinya akan memunculkan sebuah paradigma pemikiran ateis. Karena keyakinan dalam beragama dikupas melalui logika akal semata. Jadi semua dilogikakan. Apapun dilogikakan, hati dilogikakan, gaib dilogikakan, wahyu dilogikakan.